Chosen One, kalau saat ini kamu mendengar suaraku, di tengah segala pilihan video yang bisa kamu temui di dunia ini, itu bukan kebetulan. Ada alasan mengapa jarimu sampai di sini, dan ada maksud mengapa telingamu menangkap setiap kata yang akan kamu dengar. Mungkin jiwamu sedang memanggilmu untuk duduk sebentar, tenang, dan mengingat sesuatu yang pernah kamu tahu, tapi lama kamu lupakan. Hari ini, aku ingin mengajakmu melihat lebih dalam, untuk mengenali 5 tanda jiwa terpilih yang hidupnya sepi, namun penuh makna. Aku tidak akan mengajarkan bagaimana kamu harus hidup, aku tidak akan menilai atau menghakimi apa yang kamu jalani. Aku hanya akan mengundangmu, seperti seorang sahabat lama, untuk berbincang di sebuah ruang yang tenang. Sebelum kita mulai, terima kasih. Terima kasih karena kamu meluangkan waktumu di tengah dunia yang selalu meminta kita berlari. Terima kasih karena kamu membiarkan kata-kata ini masuk, dan memberi kesempatan bagi hatimu untuk mendengar apa yang mungkin sedang ia cari. Setiap orang yang sampai di titik ini bukanlah penonton biasa. Mungkin kamu sudah berjalan cukup jauh, mungkin kamu sudah merasakan hal-hal yang membuatmu bertanya, mengapa jalanku berbeda? Chosen One, izinkan aku memulai dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah kamu merasa berada di tengah keramaian, tapi hatimu sunyi? Pernahkah kamu melihat orang-orang tertawa, bercakap-cakap, sibuk berkejaran dengan hidup, sementara di dalam dirimu, ada ruang yang tidak tersentuh oleh semua itu? Ruang yang hanya bisa diisi oleh sesuatu yang lebih dari sekadar rutinitas. Inilah tanda pertama, kamu merasa tidak cocok dengan arus kebanyakan orang. Ini bukan soal merasa lebih baik, bukan pula tentang menjadi aneh. Ini tentang langkahmu yang tidak mengikuti ritme umum. Dunia punya irama yang bising, cepat, penuh tuntutan. Tapi di dalam dirimu, ada irama yang lebih lambat, lebih hening, lebih jujur. Ketika orang lain berlomba menuju tujuan yang mereka anggap penting, kamu sering merasa bahwa tujuan itu bukan milikmu. Hatimu menunjuk ke arah lain. Banyak yang akan mencoba membuatmu merasa salah karena ini. Mereka akan berkata kamu terlalu pasif, terlalu lambat, atau tidak ambisius. Tapi jauh di dalam, kamu tahu, hidup bukan sekadar tentang siapa yang lebih cepat sampai. Hidup adalah tentang siapa yang sampai dengan utuh. Dan jiwa terpilih sering kali dipanggil untuk berjalan di jalur yang tidak ramai, karena disitulah mereka menemukan apa yang dunia tidak tawarkan. Aku ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu. Pernahkah kamu menolak sebuah kesempatan yang terlihat bagus bagi semua orang, tapi tidak terasa benar bagimu? Pernahkah kamu memilih diam saat semua orang berdebat, bukan karena kamu tidak punya pendapat, tapi karena kamu tahu, sebagian besar suara itu hanya akan menambah bising, bukan kebenaran? Jika iya, mungkin kamu sudah berjalan di jalur ini lebih lama dari yang kamu sadari. Tanda kedua, kamu lebih memilih sedikit hubungan, tapi dalam. Dunia sering memberi nilai pada jumlah, bukan kualitas. Mereka mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak teman yang kamu miliki, seberapa aktif hidup sosialmu, seberapa sering kamu terlihat di pesta atau acara. Tapi kamu berbeda, kamu memilih hanya membuka pintu pada orang-orang yang benar-benar mengerti bahasa hatimu. Bagi jiwa terpilih, pertemanan bukan sekadar bertukar kabar atau berbagi kesenangan sesaat. Pertemanan adalah tempat di mana kata-kata bisa jatuh tanpa disaring, di mana air mata tidak perlu disembunyikan, di mana keheningan bersama terasa nyaman, bukan canggung. Lingkaranmu kecil, dan mungkin bagi sebagian orang itu terlihat menyedihkan. Tapi bagi dirimu, itu adalah bentuk perlindungan. Karena kamu tahu, energi hatimu tidak untuk dibagi kepada semua orang, hanya kepada mereka yang juga membawanya dengan hati-hati. Aku ingin kamu ingat satu hal. Kesepian yang kamu rasakan bukan selalu tanda kamu kehilangan sesuatu. Kadang itu adalah tanda bahwa kamu sedang menjaga sesuatu yang sangat berharga, agar tidak hilang. Tanda ketiga, kamu menemukan damai saat sendirian. Banyak orang takut sendirian, karena di sana, mereka harus berhadapan dengan diri sendiri. Tapi bagi jiwa terpilih, kesendirian bukan ruang kosong. Kesendirian adalah rumah. Saat kamu duduk sendiri di sore hari, dengan secangkir teh, suara hujan di jendela, dan pikiran yang mengalir seperti sungai, di sanalah kamu merasa utuh. Kamu tidak butuh banyak rangsangan luar untuk merasa hidup. Karena kamu sudah memiliki dunia di dalam dirimu yang penuh warna. Kamu bisa berjalan sendirian di taman dan menemukan cerita di setiap daun. Kamu bisa duduk di sudut kafe, memperhatikan orang lewat, dan merasakan kehidupan di setiap langkah mereka. Kesendirian bukan hukuman,
Kesendirian adalah hadiah yang jarang orang mau terima, tapi kamu menerimanya dengan tangan terbuka. Chosen One, 3 tanda ini sering menjadi alasan mengapa jiwa terpilih terlihat jauh dari kehidupan yang ramai. Tapi jangan salah, sepi mereka bukanlah sepi yang miskin makna. Sepi mereka adalah sepi yang penuh isi. Sekarang, aku ingin kamu bertanya pada dirimu sendiri. Dari 3 tanda ini, mana yang paling sering kamu rasakan? Tuliskan di komentar, karena aku ingin tahu perjalananmu. Jangan hanya dengarkan kata-kata ini dan membiarkannya hilang begitu saja. Biarkan ini menjadi awal dari percakapan antara kita. Kita masih punya 2 tanda lagi untuk dibicarakan. Dan tanda-tanda berikutnya akan membuka matamu pada alasan yang lebih dalam, mengapa kesepian ini sebenarnya adalah sebuah berkah. Jadi, tetaplah bersamaku. Kita akan melanjutkannya bersama di bagian berikutnya, perlahan, dan dengan hati yang terbuka. Chosen One, kita sudah berjalan cukup jauh di bagian pertama tadi, menelusuri 3 tanda yang sering hadir dalam hidup jiwa terpilih. Dan sekarang, kita akan melangkah lebih dalam. 2 tanda berikutnya akan membawa kita melihat sesuatu yang mungkin selama ini kamu rasakan, tapi belum pernah kamu beri nama. Kalau kamu masih di sini sekarang, aku ingin mengucapkan terima kasih. Tidak semua orang punya kesabaran untuk duduk dalam percakapan yang sunyi seperti ini. Sebagian besar akan mencari hal yang cepat, yang penuh warna, yang segera memicu sensasi. Tapi kamu memilih untuk tinggal, untuk mendengar, dan untuk merasakan setiap kata. Itu bukan kebetulan, itu adalah bukti bahwa hatimu sedang memanggilmu untuk memahami sesuatu yang lebih dari sekadar cerita singkat. Sebelum kita masuk ke tanda keempat, aku ingin mengajakmu bernapas sejenak. Tarik napas perlahan, rasakan udara itu masuk, membawa ketenangan. Tahan sebentar, lalu hembuskan. Rasakan semua beban di pundakmu sedikit demi sedikit mengendur. Kita tidak sedang terburu-buru. Hidup yang bermakna tidak pernah dibangun dengan tergesa. Tanda keempat, kamu sering merasa seperti penonton dalam drama kehidupan orang lain. Kamu ada di sana, tapi tidak sepenuhnya ikut bermain. Kamu mengamati, kamu memperhatikan, kamu menyerap. Mungkin orang lain tidak sadar, tapi kamu sering melihat hal-hal yang tidak mereka lihat. Perubahan kecil di wajah mereka, nada suara yang sedikit berbeda, jeda yang terlalu lama saat mereka bicara. Kamu membaca hal-hal itu seperti membaca halaman buku. Ada saatnya orang mengira kamu diam karena tidak tahu apa-apa. Padahal, diam itu adalah pilihan. Karena kamu tahu, tidak semua hal perlu direspons, dan tidak semua cerita perlu dikomentari. Kamu memilih untuk mengamati terlebih dahulu, memberi ruang sebelum memberi reaksi. Chosen One, menjadi penonton bukan berarti kamu pasif. Justru, di dalam diam itu, kamu mengumpulkan pemahaman yang tidak dimiliki banyak orang. Kamu tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur. Kamu tahu kapan kata-kata akan menyembuhkan, dan kapan justru akan melukai. Aku ingin kamu mengingat sebuah momen dalam hidupmu. Mungkin saat semua orang di sekitarmu sedang panas membicarakan sesuatu, kamu hanya duduk, memandang, dan menyimak. Di momen itu, mungkin kamu merasa sendirian. Tapi sebenarnya, kamu sedang berada di tempat yang paling aman. Karena di titik itulah, kamu tidak terseret arus emosi yang bisa membutakan banyak orang. Menjadi pengamat adalah salah satu kekuatan jiwa terpilih. Dunia sering menghargai suara yang keras, tapi jarang memberi tempat bagi keheningan yang bijak. Padahal, dari keheningan itulah lahir keputusan-keputusan besar yang mengubah hidup. Dan inilah yang membawa kita ke tanda terakhir. Tanda kelima, kamu tidak terobsesi untuk membuktikan dirimu pada dunia. Chosen One, dunia hari ini hidup di bawah cahaya sorotan. Semua orang berlomba-lomba untuk terlihat. Mereka mengukur nilai diri dari seberapa banyak mata yang memandang mereka, dari seberapa banyak angka yang terpampang di layar. Mereka berlari, bukan untuk menemukan diri mereka, tapi untuk memastikan orang lain tahu bahwa mereka ada. Tapi kamu berbeda. Kamu tidak merasa perlu memberitahu semua orang tentang pencapaianmu. Kamu tidak merasa harus membagikan setiap langkah yang kamu ambil. Bukan karena kamu malu, tapi karena kamu tahu, hidup ini bukan perlombaan pamer. Hidup ini adalah perjalanan sunyi untuk menjadi dirimu yang seutuhnya. Kamu mungkin tidak mengumumkan keberhasilanmu, tapi itu tidak berarti kamu tidak mencapainya. Kamu hanya memilih untuk membiarkan hasilmu berbicara tanpa perlu teriak. Kamu tidak menuntut pengakuan, karena kamu sudah mengakuinya pada dirimu sendiri. Dan itu cukup. Di mata dunia,
Sikap ini sering disalahpahami. Mereka mungkin mengira kamu tidak punya ambisi. Tapi sebenarnya, ambisimu jauh lebih dalam daripada sekadar pencapaian luar. Ambisimu adalah menjadi manusia yang selaras dengan hatinya, yang berjalan sesuai dengan jalur yang ia yakini, meski jalur itu sepi. Chosen One, tanda kelima ini adalah puncak dari semua tanda yang kita bicarakan. Inilah yang membuat hidupmu tampak sepi di luar, tapi penuh makna di dalam. Karena kamu tidak lagi hidup untuk membuktikan sesuatu pada dunia, kamu hidup untuk memenuhi panggilan yang hanya kamu yang mengerti. Dan jika aku boleh jujur, tanda kelima inilah yang membuat banyak jiwa terpilih akhirnya menemukan kedamaian. Karena begitu kamu berhenti mengejar pengakuan luar, kamu mulai benar-benar menghargai kehidupanmu apa adanya. Sekarang, aku ingin mengajakmu melihat keterkaitan antara semua tanda ini. Tidak cocok dengan arus kebanyakan orang membuatmu berjalan di jalur yang lebih sunyi. Memilih sedikit hubungan tapi dalam menjaga energi dan hatimu tetap murni. Menemukan damai saat sendirian memberimu kekuatan untuk berdiri tanpa bergantung pada keramaian. Menjadi penonton yang bijak membuatmu mampu melihat lebih luas daripada kebanyakan orang. Dan tidak terobsesi membuktikan diri membuatmu bebas dari tekanan yang menjerat banyak jiwa. 5 tanda ini membentuk pola hidup yang mungkin terlihat sepi di mata dunia. Tapi justru pola inilah yang memberi ruang bagi makna. Aku tahu, hidup dengan tanda-tanda ini tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana kesepian terasa berat, ada saat-saat di mana kamu merindukan seseorang yang bisa benar-benar mengerti tanpa kamu harus menjelaskan panjang lebar. Tapi aku ingin kamu tahu satu hal, kamu tidak sendiri. Ada banyak jiwa lain yang berjalan di jalan yang sama, meski kalian jarang bertemu. Mungkin kita tidak bisa melihat semua jiwa itu secara langsung, tapi percayalah, mereka ada. Mereka membaca kata-kata seperti ini, mereka merenung dalam hening yang sama, mereka belajar mencintai kesepian mereka, sama seperti kamu. Aku ingin mengundangmu untuk berbagi di komentar. Ceritakan, dari 5 tanda ini, mana yang paling kuat kamu rasakan akhir-akhir ini. Bagikan pengalamanmu, karena kata-katamu bisa menjadi cahaya bagi jiwa lain yang sedang mencari. Dan dengan saling berbagi, kita mengubah kesepian menjadi jembatan. Chosen One, di bagian berikutnya kita akan berbicara tentang bagaimana menjalani hidup dengan tanda-tanda ini, tanpa merasa terasing, dan bagaimana menjadikan sepi sebagai sumber kekuatan. Kita akan belajar melihat bahwa sepi bukan hanya teman, tapi juga guru. Tetaplah bersamaku, karena perjalanan ini belum selesai. Chosen One, kita sudah berjalan melalui tanda demi tanda, dari awal hingga puncak, melihat bagaimana hidup seorang jiwa terpilih seringkali terasa sepi namun penuh makna. Sekarang, di bagian ini, aku ingin mengajakmu masuk lebih dalam lagi. Bukan hanya mengenali tanda-tandanya, tapi juga bagaimana hidup bersama tanda-tanda itu. Bagaimana kita bisa memeluk kesepian, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai anugerah yang diam-diam membentuk jiwa kita menjadi kuat dan jernih. Aku ingin memulai bagian ini dengan ucapan terima kasih yang tulus. Terima kasih karena kamu tetap bertahan di perjalanan ini bersamaku. Banyak orang akan berhenti di awal, merasa percakapan ini terlalu sunyi, terlalu lambat, atau terlalu berat. Tapi kamu memilih untuk tinggal. Itu artinya hatimu siap mendengar sesuatu yang hanya bisa diungkapkan dalam keheningan. Dan seperti yang sering aku katakan, kalau kamu sampai di sini, itu bukan kebetulan. Chosen One, mari kita duduk sebentar di ruang yang tenang ini. Bayangkan kita duduk di bawah cahaya sore yang lembut, mungkin di teras rumah kayu yang menghadap pepohonan, dengan suara angin yang menggesek dedaunan. Tidak ada suara kendaraan, tidak ada notifikasi, hanya kamu, aku, dan percakapan ini. Inilah ruang di mana kesepian berubah menjadi pelukan. Hidup dengan tanda-tanda yang kita bicarakan di 2 bagian sebelumnya memang tidak mudah. Ketika kamu tidak cocok dengan arus kebanyakan orang, dunia kadang terasa seperti panggung yang sedang memainkan pertunjukan yang bukan milikmu. Kamu duduk di kursi penonton, melihat para aktor bergerak cepat, saling berbicara, saling mengejar, sementara kamu sendiri tidak memiliki naskah yang sama. Itu bisa membuatmu merasa tertinggal. Tapi ingatlah satu hal, tidak semua orang dipanggil untuk memainkan peran yang sama. Ada jiwa yang dipanggil bukan untuk ikut berpentas, melainkan untuk melihat dari kejauhan, mencatat, dan memahami. Kamu mungkin bukan bagian dari keramaian di panggung, tapi kamu memegang pandangan yang jauh lebih luas daripada para pemerannya. Lalu bagaimana menjadikan sepi ini sebagai kekuatan? Pertama-tama,
Kamu perlu mengubah cara memandangnya. Kesepian sering dianggap sebagai kekosongan, tapi bagi jiwa yang mengerti, kesepian adalah wadah. Dan wadah itu hanya akan kosong jika kamu tidak mengisinya. Ketika kamu duduk sendirian, kamu punya kebebasan untuk memilih apa yang akan kamu masukkan ke dalam pikiran dan hatimu. Apakah itu akan diisi dengan kegelisahan dan penyesalan, atau dengan ketenangan dan pemahaman, sepenuhnya ada di tanganmu. Cobalah untuk mulai mengisi waktu sendirimu dengan hal-hal yang menghidupkan jiwa. Baca buku yang membangkitkan rasa ingin tahu, tulis pikiranmu di jurnal, dengarkan musik yang membuatmu merasa damai, atau berjalan di alam sambil memperhatikan setiap detail kecil di sekitarmu. Hal-hal sederhana ini, ketika dilakukan dengan penuh kesadaran, akan mengubah kesepian menjadi sumber energi yang dalam. Chosen One, kamu juga perlu memahami bahwa menjaga jarak dari banyak orang bukan berarti kamu menutup diri. Justru, itu adalah bentuk cinta terhadap dirimu sendiri. Dunia penuh dengan energi yang bercampur, dan tidak semua energi selaras dengan jiwamu. Memilih untuk berinteraksi hanya dengan orang-orang yang membawa kebaikan, kedamaian, dan kejujuran, adalah cara untuk melindungi jiwamu dari kebisingan yang tidak perlu. Ada satu hal lagi yang penting, menjadi penonton yang bijak bukan berarti kamu tidak punya peran. Kadang, kehadiranmu yang diam adalah hal yang membuat orang lain merasa aman. Diammu bisa menjadi jangkar di tengah badai. Dalam dunia yang dipenuhi orang yang berbicara terlalu banyak, keheninganmu bisa menjadi suara yang paling dibutuhkan. Dan saat kamu tidak terobsesi untuk membuktikan dirimu pada dunia, kamu sedang membebaskan dirimu dari permainan yang melelahkan. Kamu tidak perlu mengukur kebahagiaan dari seberapa banyak orang yang melihatmu, atau seberapa keras tepuk tangan yang kamu terima. Sebaliknya, kamu mulai menilai hidupmu dari hal-hal yang lebih pribadi dan mendalam. Apakah aku hidup sesuai dengan nilai-nilaiku? Apakah aku memperlakukan orang lain dengan hormat? Apakah aku setia pada hatiku sendiri? Chosen One, ketika kamu sampai di titik ini, hidup akan terasa lebih ringan. Bukan karena masalah menghilang, tapi karena kamu berhenti menambah beban yang tidak perlu. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu diperjuangkan, tidak semua undangan harus diterima, dan tidak semua pintu yang terbuka perlu dimasuki. Dan inilah yang membuat hidupmu meski sepi, menjadi penuh makna. Karena kamu mulai mengisi waktumu dengan hal-hal yang sungguh penting bagimu, bukan hal-hal yang hanya tampak penting di mata orang lain. Kamu mungkin berjalan sendirian di jalan yang sunyi, tapi setiap langkahmu adalah langkah yang kamu pilih dengan sadar. Aku ingin kamu memikirkan satu hal sekarang, apa saja momen dalam hidupmu yang membuatmu benar-benar merasa damai, walau tidak ada orang lain di sekitarmu. Tulis itu, ingat rasanya, lalu sadari bahwa momen-momen itu bukan kebetulan. Itu adalah undangan dari kehidupan untuk mengingat bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari luar. Hidup dengan tanda-tanda jiwa terpilih berarti menerima bahwa jalanmu tidak akan sama dengan kebanyakan orang. Akan ada hari-hari ketika kamu merasa jauh dari segalanya, tapi justru disitulah kamu menemukan dirimu yang sebenarnya. Dan setiap kali rasa sepi itu datang, anggaplah ia sebagai guru yang membawakan pelajaran yang hanya bisa kamu pelajari sendirian. Chosen One, kita akan menutup perjalanan ini di bagian selanjutnya dengan kesimpulan yang merangkum semua yang telah kita bicarakan, dan melihat bagaimana tanda-tanda ini bukan hanya ciri khas, tapi juga bagian dari tujuan hidupmu. Tetaplah di sini, dan mari kita selesaikan perjalanan ini bersama. Chosen One, kita telah sampai di akhir perjalanan panjang ini. Dari awal kita melangkah dengan perlahan, melewati setiap tanda, membiarkan setiap kata mengendap di dalam hati. Aku ingin kita duduk sejenak di titik ini, sebelum aku merangkai kesimpulan dari semua yang telah kita bicarakan. Karena kesimpulan bukan sekadar penutup, melainkan pintu yang menghubungkan semua pemahaman yang sudah kamu temukan selama kita bersama. Aku ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Terima kasih karena kamu memilih untuk mendengarkan hingga akhir. Terima kasih karena kamu mengizinkan hatimu terbuka, meski mungkin sebagian kata menyentuh ruang yang sudah lama kamu kunci. Terima kasih karena kamu mau hadir dalam percakapan yang sunyi ini, di tengah dunia yang hampir tak pernah berhenti berisik. Itu adalah tanda bahwa kamu sungguh berbeda. Chosen One, kalau kamu masih ingat, kita memulai perjalanan ini dengan 5 tanda jiwa terpilih yang hidupnya sepi, namun penuh makna. 5 tanda ini bukan sekadar daftar, tapi seperti potongan puzzle yang bila disatukan, membentuk gambaran utuh tentang siapa dirimu dan bagaimana perjalanan hidupmu terbentuk. Mari kita tarik benang merahnya.
Tanda pertama, kamu merasa tidak cocok dengan arus kebanyakan orang. Inilah akar dari semua perbedaan yang kamu rasakan. Kamu berjalan di jalur yang tidak ramai, karena jalur itu memang dipilihkan untukmu. Dunia punya irama, tapi irama itu tidak selalu cocok dengan detak hatimu. Dan ketika kamu setia pada detak hatimu, kamu sedang membangun hidup yang sejati. Tanda kedua, kamu lebih memilih sedikit hubungan, tapi dalam. Ini adalah bentuk kesadaran bahwa tidak semua orang bisa berjalan bersamamu. Lingkaran kecil bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Dengan sedikit orang yang benar-benar mengerti, kamu bisa menjaga kedalaman koneksi tanpa harus kehilangan energimu di percakapan yang dangkal. Tanda ketiga, kamu menemukan damai saat sendirian. Ini adalah bukti bahwa kesepianmu bukan kekosongan, melainkan keutuhan. Saat sendirian, kamu bisa mendengar suara hatimu lebih jelas, merasakan aliran hidup di sekitarmu, dan mengisi kembali energi yang mungkin terkuras saat berada di tengah banyak orang. Tanda keempat, kamu sering menjadi penonton yang bijak. Keheninganmu bukan tanda ketidakpedulian, melainkan tanda bahwa kamu melihat lebih banyak dari yang terlihat di permukaan. Kamu peka pada hal-hal yang luput dari perhatian orang lain. Kamu memilih kapan harus berbicara dan kapan harus diam, dan itu adalah kekuatan yang tidak semua orang miliki. Tanda kelima, kamu tidak terobsesi untuk membuktikan dirimu pada dunia. Inilah puncak kedewasaan jiwa. Kamu tidak lagi terjebak dalam perlombaan pengakuan. Kamu tidak menilai dirimu dari seberapa banyak orang melihatmu, tapi dari seberapa selaras kamu dengan panggilan hatimu sendiri. 5 tanda ini bukan hanya ciri-ciri yang terpisah. Mereka saling terhubung, membentuk pola hidup yang unik, yang seringkali hanya bisa dimengerti oleh jiwa-jiwa yang juga berjalan di jalan ini. Dan meski dari luar mungkin terlihat sepi, dari dalam ia penuh warna, penuh kedalaman, penuh kehidupan yang murni. Chosen One, aku tahu perjalanan ini tidak selalu mudah. Hidup dengan tanda-tanda ini kadang berarti kamu harus menghadapi rasa terasing. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa hubunganmu tidak sebanyak orang lain, mengapa jalur kariermu tidak seperti kebanyakan, mengapa kamu sering merasa seperti hidup di dunia yang sedikit berbeda dari semua orang. Tapi di balik semua itu, ada alasan yang lebih besar. Jiwa terpilih bukan dipanggil untuk menjadi sama. Jiwa terpilih dipanggil untuk menjadi utuh. Dan keutuhan itu hanya bisa dibentuk melalui perjalanan yang seringkali sepi, sunyi, dan penuh refleksi. Bayangkan dirimu seperti pohon yang tumbuh di tepi hutan. Pohon itu mungkin tidak tumbuh di tengah-tengah keramaian, tapi akarnya menghujam dalam, menyentuh sumber air yang tersembunyi. Ia tidak butuh banyak tepuk tangan untuk tetap berdiri, karena kekuatannya berasal dari dalam. Begitu pula dirimu. Kesepian yang kamu rasakan adalah tanah tempat akarmu bertumbuh. Hubungan yang sedikit tapi dalam adalah batang yang kokoh menopangmu. Damai saat sendirian adalah daun-daun yang menghirup cahaya dan memberi kehidupan. Menjadi pengamat adalah cabang-cabang yang merentang luas, melihat dunia dari banyak sudut. Dan tidak terobsesi membuktikan diri adalah buah yang matang, yang memberi manfaat tanpa harus memamerkan dirinya. Semua ini membuat hidupmu berbeda. Dan perbedaan itu bukan kutukan, melainkan tanda. Tanda bahwa jalanmu memang bukan jalan kebanyakan orang. Tanda bahwa tugasmu di dunia ini mungkin lebih senyap, tapi tidak kalah penting. Chosen One, aku ingin mengajakmu mengubah cara pandang terhadap kesepian. Jangan lagi melihatnya sebagai ruang kosong yang menakutkan. Lihatlah ia sebagai ruang sakral, tempat kamu bisa beristirahat dari kebisingan dunia, tempat kamu bisa kembali mengingat siapa dirimu sebenarnya. Kesepian adalah ruang di mana jiwa mendapatkan nafasnya kembali. Bila kamu pernah merasa ragu dengan jalan yang kamu tempuh, ingatlah bahwa setiap langkah sunyi yang kamu ambil sedang menuntunmu pada tujuan yang mungkin belum terlihat sekarang. Percayalah, tidak ada jalan yang terlalu sunyi bila itu adalah jalan yang benar untukmu. Dan bila suatu hari kamu merasa lelah, lihat kembali semua tanda yang kita bicarakan. Lihat bagaimana setiap tanda sebenarnya adalah perlindungan, bukan penghalang. Dunia mungkin tidak selalu mengerti, tapi itu tidak mengurangi nilai hidupmu. Nilaimu tidak pernah diukur dari seberapa banyak yang melihatmu, melainkan dari seberapa setia kamu berjalan sesuai panggilan hatimu. Chosen One, sebelum kita benar-benar menutup percakapan ini, aku ingin mengajakmu untuk melakukan satu hal. Renungkan hidupmu sampai hari ini, lalu tulis satu hal yang kamu syukuri dari kesepianmu. Mungkin itu adalah waktu yang memberimu kesempatan untuk mengenal dirimu sendiri. Mungkin itu adalah ruang untuk menyembuhkan luka yang lama.
Mungkin itu adalah momen-momen hening yang membawamu lebih dekat kepada Tuhan. Apapun itu, simpanlah rasa syukur itu di dalam hati. Karena di saat-saat sulit nanti, rasa syukur itu akan menjadi cahaya yang menuntun langkahmu. Dan terakhir, ingatlah ini, jiwa terpilih bukan berarti jiwa yang sempurna. Jiwa terpilih adalah jiwa yang dipanggil untuk belajar lebih dalam, untuk berjalan lebih sadar, untuk hidup lebih selaras dengan kebenaran yang ia yakini. Tidak masalah jika perjalananmu lambat, tidak masalah jika jalurmu sepi, karena setiap langkah yang diambil dengan hati, sekecil apapun, tetap membawa makna yang besar. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini dari awal hingga akhir. Terima kasih sudah membuka hati, memberi waktu, dan membiarkan kata-kata ini menemukan tempat di dalam dirimu. Aku percaya, kita dipertemukan di sini bukan tanpa alasan. Chosen One, bawa pulang kata-kata ini. Bawa pulang ketenangan yang kita temukan di sini. Dan kapanpun dunia terasa terlalu bising, ingatlah bahwa ada ruang di dalam dirimu yang selalu sunyi, selalu aman, dan selalu penuh makna. Itulah rumah sejati bagi jiwamu. Chosen One, kita sudah berjalan jauh. Dari awal yang penuh pertanyaan, ke tengah yang penuh perenungan, hingga akhir yang penuh pemahaman. Dan kini, kita berdiri di tepi penutup. Tapi penutup ini bukan garis akhir. Ia adalah sebuah jembatan yang akan membawamu kembali ke hidup sehari-hari, namun dengan mata yang berbeda, dengan hati yang lebih dalam, dengan jiwa yang lebih tenang. Aku ingin membuka penutup ini dengan mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Bukan sekadar ucapan formal, tapi ucapan yang lahir dari rasa syukur yang tulus. Terima kasih karena kamu sudah memilih untuk bertahan di percakapan ini. Banyak orang hanya mampir, mendengar sebentar, lalu pergi. Tapi kamu tinggal, kamu membuka ruang di dalam dirimu untuk kata-kata ini, dan itu berarti kamu memberi nilai pada keheningan. Chosen One, kalau kamu sampai di sini, aku yakin sekali, kamu bukan pendengar biasa. Aku percaya kamu dipanggil untuk mendengarkan ini. Tidak semua orang akan menemukan percakapan ini, dan bahkan jika mereka menemukannya, belum tentu mereka mau tinggal. Tapi kamu berbeda, dan perbedaan itu bukan kebetulan. Mari kita duduk bersama, seolah kita duduk di bawah pohon tua, di halaman yang menghadap ke matahari sore. Bayangkan angin yang lembut menyentuh wajahmu. Bayangkan suara burung-burung yang kembali ke sarang. Bayangkan semua kesibukan hari ini perlahan menghilang, digantikan oleh rasa damai yang merayap pelan ke dalam hatimu. Inilah ruang penutup kita, Chosen One. Dalam perjalanan ini kita telah membicarakan 5 tanda jiwa terpilih yang hidupnya sepi tapi penuh makna. Kita telah membongkar satu demi satu, menelusuri alasan di baliknya, merasakan kedalaman yang ada di balik kesunyiannya. Kita sudah membicarakan bagaimana kesepian bukan kekurangan, tapi anugerah. Bagaimana sedikitnya teman bukan tanda kegagalan, tapi tanda kesadaran. Bagaimana menjadi pengamat bukan berarti pasif, melainkan sadar. Dan bagaimana tidak terobsesi membuktikan diri adalah bentuk kebebasan tertinggi. Sekarang, di penutup ini, aku ingin mengajakmu mengikat semua pelajaran itu menjadi satu simpul yang bisa kamu bawa pulang. Pertama, mari kita terima bahwa hidup dengan tanda-tanda ini memang akan membuat perjalananmu berbeda. Tidak semua orang akan mengerti. Tidak semua orang akan menghargai. Tapi kamu tidak hidup untuk dimengerti oleh semua orang. Kamu hidup untuk setia pada jalur yang telah ditetapkan untukmu. Ketika kamu mengerti ini, beban untuk menyenangkan semua orang akan hilang. Dan saat beban itu hilang, kamu akan merasa lebih ringan. Kedua, ingatlah bahwa kesepian adalah teman, bukan musuh. Kesepian adalah ruang di mana benih pemahaman bisa tumbuh. Jika kamu selalu dikelilingi oleh keramaian, kamu tidak akan pernah mendengar bisikan hatimu. Tapi dalam kesepian, bisikan itu menjadi jelas. Dan seringkali, di sanalah jawaban yang kamu cari selama ini tersembunyi. Ketiga, peliharalah hubungan yang dalam. Tidak masalah jika jumlahnya sedikit. Yang penting adalah kualitasnya. Hubungan yang penuh kejujuran, saling menghormati, dan saling mendukung akan menjadi jangkar yang menahanmu ketika badai datang. Ingatlah, bahkan satu orang yang benar-benar memahami lebih berharga daripada 1000 yang hanya hadir di permukaan. Keempat, teruslah menjadi pengamat yang bijak. Dunia akan selalu bergerak cepat. Orang-orang akan selalu berlari mengejar sesuatu. Tapi kamu tidak harus ikut berlari jika itu bukan panggilanmu. Kadang, yang dibutuhkan dunia bukanlah orang yang ikut menambah kebisingan, tapi orang yang mau melihat, mencatat, dan mengingatkan.
Kelima, jagalah kebebasanmu dari obsesi pembuktian. Dunia ini seperti panggung besar. Banyak orang berlomba-lomba menjadi pusat perhatian, kadang sampai lupa tujuan sebenarnya. Tapi kamu, Chosen One, tidak terjebak dalam itu. Kamu berjalan dengan tenang, melakukan yang perlu kamu lakukan, tanpa menunggu tepuk tangan. Dan justru karena itu, langkahmu lebih tulus, lebih murni. Chosen One, aku ingin kamu tahu bahwa jalan yang kamu tempuh ini bukan jalan yang mudah. Tapi keindahannya terletak pada ketidaksederhanaannya. Setiap tantangan yang kamu hadapi, setiap rasa sepi yang kamu peluk, setiap pilihan yang kamu buat untuk tetap setia pada hatimu, semuanya sedang membentuk dirimu menjadi versi terbaik yang mungkin belum kamu lihat sepenuhnya sekarang. Di luar sana, dunia akan terus berjalan dengan kecepatannya sendiri. Akan ada orang yang mencoba membawamu ke jalannya, akan ada suara yang mencoba meyakinkanmu bahwa kamu salah. Tapi jika hatimu sudah mengenali kebenarannya, jangan goyah. Karena tidak semua orang punya peta yang sama. Peta hidupmu unik, dan hanya kamu yang bisa membacanya. Penutup ini juga adalah undangan. Undangan untuk terus hidup dengan sadar. Untuk terus menghargai setiap detik yang kamu jalani. Untuk tetap memelihara ruang tenang di dalam dirimu, meski di luar bising. Untuk terus memilih apa yang penting, dan melepaskan apa yang hanya menjadi beban. Aku ingin kamu mengingat satu hal terakhir. Hidupmu adalah pesan. Bukan pesan yang harus dibacakan dengan keras, tapi pesan yang bisa dirasakan oleh mereka yang benar-benar memperhatikan. Setiap pilihanmu, setiap tindakanmu, setiap cara kamu menghadapi kesepian, semuanya adalah bagian dari pesan itu. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, pesan itu sedang menjadi cahaya bagi seseorang yang juga berjalan di jalan sunyi seperti dirimu. Chosen One, kita sampai di ujung percakapan ini. Tapi kata-kata ini tidak harus berakhir di sini. Biarkan mereka hidup di dalam hatimu. Biarkan mereka membimbingmu ketika kamu mulai ragu. Biarkan mereka menjadi pengingat bahwa meski jalanmu sepi, ia penuh makna. Terima kasih karena sudah berjalan bersamaku sampai titik ini. Terima kasih karena kamu telah mendengarkan, merasakan, dan membuka hatimu. Dan kapanpun dunia terasa terlalu berat, ingatlah, kamu tidak sendirian di kesunyianmu. Ada jiwa-jiwa lain yang juga berjalan di jalan ini. Kita mungkin jarang bertemu, tapi kita saling mengenali. Bawalah ketenangan ini bersamamu, dan teruslah melangkah. Karena langkahmu,